Perkenalkan, nama saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Prodi Keuangan Daerah D4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai presentasi saya dari tugas pengantar akuntansi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa, yang terbagi menjadi subpokok pembahasan, yaitu sifat rekening DE yang di dalamnya membahas mengenai istilah serta sifat rekening DE, klasifikasi rekening, pencatatan transaksi yang terdiri dari istilah, sumber pencatatan transaksi, dan macam-macamnya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai perusahaan jasa dan siklus akuntansi. Jadi, perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memperjualbelikan jasa, atau dengan kata lain bahwa dalam perusahaan jasa yang menjadi fokusnya adalah servis. Dan ada juga siklus akuntansi yang merupakan sebuah gambaran yang menerangkan tentang prosedur atas bagaimana pelaporan keuangan dilakukan dan dihasilkan. Dan kedua, ada klasifikasi rekening yang secara garis besar rekening-rekening yang ada diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu rekening real atau neraca yang merupakan unsur dari neraca dan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu harta, hutang, serta modal, di mana harta atau aktiva atau aset terbagi menjadi beberapa subkelompok, yakni salah satunya adalah harta lancar yang berupa uang tunai atau harta lain yang mudah dijadikan uang atau yang dapat digunakan dalam jangka pendek, semisalnya cash, deposito bank, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, sisi kiri rekening-rekening aktiva digunakan untuk mencatat pertambahan dan sisi kanan digunakan untuk mencatat pengurangan, sedangkan untuk rekening-rekening kewajiban dan modal adalah berlawanan dengan rekening aktiva, yaitu sisi kanan digunakan untuk penambahan dan sisi kiri untuk mencatat pengurangan. Dan ada juga rekening nominal atau laba rugi yang merupakan rekening yang di dalamnya terdapat unsur laporan laba rugi dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan serta biaya atau beban. Aturan pendebetan dan pengkreditan untuk rekening-rekening pendapatan dan biaya didasarkan pada hubungan antara rekening-rekening tersebut terhadap modal. Dan ketiga, pencatatan transaksi. Jadi, pencatatan transaksi itu merupakan sebuah kegiatan mencatat semua jenis transaksi secara teratur dan sistematis yang dilakukan berdasarkan pada bukti yang ada melalui media jurnal. Dan sumber pencatatan transaksi itu juga ada. Jadi, di dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan. Dan ada juga akuntansi perusahaan. Dinyatakan baik apabila semua bukti pendukung pencatatannya memadai dan pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya. Dan ada juga macam-macam sumber pencatatan transaksi, antara lain pertama ada kwitansi yang merupakan surat bukti telah membayar suatu jumlah uang tertentu. Dan ada juga faktur atau invoice yang merupakan perhitungan penjualan dengan pembayaran kemudian. Dan ada juga cek atau cikwi yang merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat cek itu. Dan ada juga nota yang merupakan bukti pembelian atau bukti penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Dan ada memo yang merupakan perintah pimpinan perusahaan terhadap bagian
akuntansi untuk mencatat kejadian-kejadian dalam perusahaan. Ada juga kasbon yang merupakan bukti pengambilan uang di kas perusahaan untuk pemakaian sementara. Dan ada juga nota debit dan nota kredit, yang nota debitnya itu merupakan surat pengambilan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, serta nota kredit yang merupakan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan sebagai jawaban atas nota debit pelanggan. Oke, baiklah, sampai sini presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.